Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Pak Farid. Selamat pagi Bu Hetty. Saya dengar Bapak mau bertemu dengan saya. Ada yang ingin dibicarakan atau ada apa? Iya Ibu, saya kan kemarin janjian sama Ibu Iya. ketemu dan hari ini alhamdulillah bisa ketemu. Curhatannya banyak sebetulnya Bu, tapi saya fokus terhadap di kelas, situasi kelas saya. Jadi ini ada anak yang memang dalam pembelajaran itu selain kurang fokus terhadap pembelajaran, itu anak itu sering tidak hadir. Sering tidak hadir. Kemudian kalau hadir juga mungkin beberapa jam sering keluar dengan berbagai macam alasan. Jadi ini kan menjadi masalah buat saya. Saya pecahkan dengan pendekatan yang saya gunakan, tetapi tidak pernah ada hasil. Makanya saya minta Ibu minta solusi lah intinya Bu ya. Bu Tita, Baik, selama ini kira-kira apa saja yang pernah Bapak lakukan? Yang saya lakukan itu diantaranya saya pertama memanggil anak ke ruang guru, kemudian saya menggunakan pembicaraan secara humanis saja tanpa dengan memberikan pertanyaan yang membuat anak itu takut gitu ya Bu ya, dengan baik-baik, dan ternyata anak ya oke katanya ya siap gitu, akan berubah diri, tapi kenyataannya setelah sekian hari tidak berubah Bu, tetap saja tidak melaksanakan. Dan berikutnya saya merencanakan juga ini, saya mendatangi ke bidang siswaan juga bertindak. Nah, tindakannya sama, ada tahapannya Bu ya, tahapan pemanggilan, kemudian pembicaraan secara humanis, dan memang hasilnya belum ada gitu. Apakah Bapak pernah melakukan identifikasi kebutuhan dia gitu, kebutuhan manusianya di sana mungkin? Kalau secara aturannya belum kayaknya Bu ya. Tepat secara secara pendekatan lain sudah. Dan ternyata memang anak ini kelihatannya punya sesuatu hal di rumahnya, kekurangan mungkin Bu ya. Dan pernah dia bilang keceplosan bahwa dia itu tidak nyaman di rumahnya, sehingga dalam pembelajaran kan kurang nyaman, jadi kurang bersemangat. Mungkin berarti ada kebutuhan manusia yang perlu dia penuhi, yang ingin dia penuhi mungkin ya di sini. Oh baik. Jadi Ibu, intinya kayaknya anak ini butuh perhatian. Bukan hanya ketika dia perhatian di rumahnya tidak dapat, mungkin pengen di sekolah, tapi pengen dispesialkan gitu. Sementara kan guru-guru termasuk saya wali kelasnya, kalau spesial ya harus membutuhkan waktu tertentu, ya Bu ya. Misalnya dipanggil tiap hari ini. Kan kalau guru itu kesana kemari Bu ya ngajarnya. Jadi agak sedikit kurang perhatian secara maksimal. Paling mungkin dalam waktu-waktu tertentu dipanggil ajak ngobrol santai. Itu juga kalau tidak sibuk Bu ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut, jadi tadi kan kebutuhannya kasih sayang, ya perhatian atau kasih sayang. Bapak sudah mencoba memberikan atau mengatasi hal tersebut kepada siswa, tapi masih belum berubah. Ya baik. Kalau seperti itu, kira-kira menurut Bapak kekuatan apa yang Bapak miliki untuk menghadapi siswa tersebut agar siswa tersebut bisa lebih bisa terpenuhi kebutuhannya ya? Ya, baik Bu. Kayaknya saya harus berkolaborasi dengan semua guru. Di samping saya dengan siswa, kemudian dengan guru-guru mata pelajaran yang mengajar di kelas saya, diajak bicara, kemudian apa yang harus dilakukan tindakannya, karena ini perhatiannya harus khusus Bu ya. Sehingga ketika misalnya saya ngajar 2 jam pelajaran ya, perhatian ke dia, walaupun mungkin yang lain kan iri juga, perhatian ke si ini gitu ya, pasti gitu. Kemudian ganti pelajaran, nanti si guru yang lain juga akan perhatian ke si ini, kan udah ditandai ini anak ini harus diperhatikan. Kedua, saya melakukan ini Bu, home visit. Itu tindakan langkah ketiga, saya home visit ke rumah orang tuanya. Mudah-mudahan ada Bu ya, tapi informasi yang saya dapatkan dari ruang tata usaha dari pegawai tenaga kependidikan, ternyata anak ini orang tuanya kan sudah bercerai gitu. Mungkin ini juga penghambat. Misalnya saya akan lakukan home visitnya, kemudian home visit juga mungkin tidak sekali 2 kali Bu, ini harus beberapa kali. Kelanjutan gitu ya. Kelanjutan ya. Jadi rencana kedepannya itu Bapak akan berkolaborasi dengan
seluruh seluruh guru ya, guru, bukan hanya untuk kesiswaan. bukan hanya kesiswaan tapi seluruh mata pelajaran yang mengajar siswa tersebut. Betul. Kemudian melakukan home visit tapi secara berkelanjutan itu ya, Bu, ya. Untuk mengetahui kendala atau apa yang dihadapi siswa di rumahnya. Baik, kalau seperti itu kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk memegang atau rencana Bapak tersebut agar rencana Bapak dapat berhasil gitu, sesuai dengan tujuan Bapak? Jadi komitmen yang saya lakukan pertama perjanjian dulu dengan anaknya, dengan orang tua juga, panggil orang tuanya walaupun mungkin tidak dua-duanya yang mengurusnya, perjanjian bahwa ada komitmen khusus. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi ketentuan aturan belajar harus setiap hari itu tidak dikembalikan ke orang tuanya. Yang kedua, saya juga harus melakukan itu yang tadi kompetisi kontinu berkala ya. Jadi tidak tiap hari, paling misalkan kita lihat evaluasi kalau misalnya seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali terus kontinu. Nah itu saya pegang sehingga mungkin anak akan kelihatan tanggung jawabnya. Baik, bagaimana sekarang Bapak-Bapak sudah menemukan apa yang akan Bapak lakukan ke depan? Rencana Bapak ada, mungkin kan biar tidak tanda di lapangan. Tidak ada di lapangan. Mungkin karena tadi Bapak sudah punya rencana, sudah punya komitmen untuk melaksanakannya. Mungkin nanti Bapak tinggal melaksanakannya dulu sesuai dengan apa yang akan Bapak rencanakan tadi. Nanti kita bisa ngobrol lagi ke depannya, Pak, mengenai perkembangan terhadap anak tersebut. Mungkin seperti itu, Bapak. Ada lagi, Pak? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Bu sudah memberikan pencerahan buat saya sehingga saya bisa ngomong sampai. Terima kasih, Bapak, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.